Iya yang belum begitu. Ditaruh di atas. Itu saya Hai Ahmad Fatoni, Bunda Najib, ya. Anjir. Sudah P21 dan akan segera dipindahkan ke Cipinang, cuma gue belum tahu kapan jadwalnya. Malaysia, Mamil Atika pasti lagi di toilet. Iya nih baru gue beli pohon baru. Lagian Dut nyari-nyari perkara. Udah tahu gue kalau ke tempat tanaman pasti gue beli. Kenapa tadi sama Koko nggak kenapa-napa? FVP full perang dunia ketiga. Pusing. Toiletnya suasana rindang bet. Iya, saya tuh rencananya mau taruh pohon beringin, cuma nggak bisa masuk. Jadi saya rimbunin aja. Rencananya tuh mau taruh monyet, ular, buaya. UB, UB, B, kau tengok ya B. UB naik bentar dong. Tara. Ini gara-gara dia nih B. Itu pinggan mambu ngapain? Pinggan mambu siapa sih? Lo apa dia? Lo apa Eva? Nggak tahu. Eva rambutnya pirang nih. Katakan di bawah itu kemana Pak? Ya itu. Satu. Cuma satu. Ya udah beli lagi ya besok. Jangan dipikirin kayak gitu. Bawa tangga itu. Dia lagi itu. Besok beli lagi aja, jangan dipikirin kayak gitu-gitu. Tapi yang penting itu palem masuk dulu. Apa? Ngocor bu airnya bener deh. Belum tiris. Ya udah. Pakai tatakan. Ya udah. Mau dipasar. Enggak jangan. Kamar mandi gua putih semua soalnya. Jangan besoknya. Lagi berarti Pak. Mak gimana sih lo majikan disuruh nyapu? Capek gantian. Biar dia olahraga ya, Ge. Dulu. Itu di deh. Mau ngobrolin apa nih gitu? Ya, yang jelas kan gue kan nggak ada masalah sama Koko gitu. Gue cuma kalau misalnya dia bilang dia naikin si Empok TB gitu bla 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 segala macem, gue bilang disayangkan banget kenapa nggak ngundang aku gitu. Itu doang sih. Biar apa? Biar berimbang gitu loh. Minta palemnya buat ibadah tahun depan, siap. Oh ada gue yang kecil ada. Mak Yolo nggak nengokin Saru jauh. Niki besok datang nggak? Aku besok nggak datang. Pertama aku kan ya aku harus tahu diri ya. Sudah tidak boleh membahas Niki. Terus Niki yang nggak mau katanya. Ya sudah. Terus besok aku ada live di TikTok. Gitu. Majikan lo mana? Ada. Urus diri masing-masing. Iya. Gini loh guys, kalau misalnya kita mau speak up gitu ya, tapi orang yang mau kita bahas ini nggak mau ya, masa kita mau maksa gitu loh. Terima kasih Bu Bos. Sama-sama. Bye bos gue. Bagus kan? Punya apa ya? Punya cita-cita dari gue sekolah dulu. Gue harus punya kamar mandi yang rindang. Saya nggak tahu baju-baju dia kenapa kalem, saya nggak ngerti. Sumpah, gue tadi mau bikin air terjun.
Demi Tuhan, gue udah nyari-nyari apa shower yang flow airnya itu kayak terjun. Demi Tuhan, gue tadi mau bikin air terjun di sini. Tapi setelah gue pikir-pikir, aduh, nah setelah gue lihat-lihat itu kebanyakan made in China. Nah made in China itu takutnya kalau untuk barang-barang yang bukan, yang tidak umum dipakai sehari-hari itu cepat rusak, takutnya gitu. Cepet rusak, terus rentan rusak. Tadi gue mau bikin ini, demi Tuhan gue mau bikin air terjun. Kan kita Air Vera. Kak ke showroom Kohler aja di JDC. Oh udah begini aja deh ya. Gini aja tuh gue alhamdulillah, gue bersyukur banget. Nih. Tuh, di mana lagi ada kamar mandi, ada pohon, ada gajahnya. Kurang makan ya. Aduh. Cantik kan mbak itu. Tuh lihat tuh. Gila, udah kayak selada. Ube strawberry kangen dah gue sama ube. Dia kemarin ke Jakarta cuma 2 hari dan nggak bisa kesini, ada kerjaan dia. Iya, sukses juga. Kayak lo nggak marahan kan sama Kak Niki, nggak ada masalah. Cuma kalau Niki mempersempit circle-nya dalam kondisi seperti ini sangat wajar guys, sangat wajar. Kak, sekarang Sahrul just tip Bangkok Cina padahal dulu ngatain Mak Gebi. Ah, Sahrul. Hah? 3 tahun kenal skincare MS Glow dari beliau. Sampai sekarang aku juga masih pakai MS Glow, cuma ini lagi cobain punya si David. Kamu pakai yang apa? Aku pakai yang luminous. Pakai luminous sama yang white cell DNA. Tapi nggak marahan, aku tidak merasa ada masalah. Tapi kalau misalnya dia, ya kan kita nggak tahu ya, dia dibisikin siapa atau apa atau kemakan omongan siapa, kita nggak tahu. Tapi kalau misalnya secara personal sih tidak ada masalah. Tapi ya udahlah, masa kalau misalnya orang nggak mau berteman sama kita mau maksa-maksa sih guys. Ih. Jangan gitu, jangan dipaksa orang. Bahas KH. Dia bilang katanya nggak perlu klarifikasi apa-apa, maksudnya gimana dah? Tapi kemana di Surabaya? Kerjaannya di sana, nyokapnya sakit, nggak bisa tinggal, makanya gue yang sana kemarin. Aku ikut dirimu luminous, ya kan? Padahal gue nggak tahu. Jadi, ya apapun itu, gue tetap ngasih support kok untuk Niki. Tetap gue doakan dari jauh. Buat? Ya udah, ambil lah. Ini enak banget, namanya sosreng. Masih ada sosreng yang belum dibuka nggak? Oh, ini enak banget. Oh, yang kemasan nggak ada? Ada. Nah, tapi jangan beli juga. Enggak. Nih, sosreng. Ini enak banget. Gue kemarin berapa? 4 ya? Beli 4 gue. Tinggal 2.
Ini enak banget. Ayi udah. Aduh gue lupa matiin gift lagi. Gue kaget aja. Kok Tuhan ngasih gue cobaan lewat teman orang-orang deket ya? Kenapa ya? Ai sosreng doang kok ini. Enak, bener. Ibron ngapain ya? Ibron. Enggak, keluar. Keluar. Tuhan cuma mau kayak lo mencintai diri sendiri. Cinta banget gue sama diri gue. Nih, pernah ya di satu titik ada salah satu teman gue lah, itu dia sampai di warning orang itu hati-hati sama gue. Yoko itu setiap ketemu gue selalu diingetin sama Kakak. Ini ternyata udah lama ya dia memframing diri gue seperti itu. Jadi si Yoko dibilang, lu jangan ketemu Yolo lebih dari 1 jam. Kalau enggak, abis tuh kena lo. Terus Yoko nggak bisa ngomong apa-apa kemarin. Dia bilang begini begitu tentang lu, Nek. Tapi di saat kayak gini yang ada di sampingku cuma lo sama Gaby. Ahin. Yolo, makan malam bapak udah siapin. Aduh, Pak Riko. Makan buat bos Riko apa ya? Pak, saya kan tadi baru beli tanaman Pak, pesanan bapak juga kan? Kurma. Makan kurmanya gimana Pak? Petunjuk Nabi. Lebih halal. Lebih halal. Kurma aja Pak, 7 biji Pak, udah. Iya Pak. Saya belum sempat masak Pak. Atau enggak ini apa? Yang daging. Daging kanguru mau Pak? Daging kanguru. Iya buruan siapin ini daging kanguru, kasih nasi dah. Iya tetap jadi saksi. Gue kalaupun mereka nggak mau gue jadi saksi lagi, gue siap. Gue ikutin aja deh maunya apa. Kaktus mercon. Rendang laba-laba mau Pak? 9.000 kenapa dimakan ya? Saya pikir Bu, kalau dipinggirin udah bisa dimakan sama siapa aja Bu. Ibu nggak boleh gitu Bu. Apa yang Ibu makan boleh juga saya makan Bu. Enggak. Pernah dia bilang nggak selalu jelek. Betul. Tapi jujur ya kemarin pas baru-baru gue difitnah, gue dihantam berbulan-bulan tiap hari. Gue diam dibilang apa? Kenapa dia nggak bantah karena itu fakta?
Itu karena Papa sangat khawatir dan sayang kepadanya. Tapi Agus malah dulu. Dia akan mengakuinya. Sedangkan Papa betul-betul Astagfirullahaladzim. dan saat Papa menuju arah itu. Selesai. Ini lo baca diri lah. So sering. Cikoneng, snack manggis, produksinya. Yolo, matikan itu TV, nanti token saya habis. Bu, jangan malu-maluin dong, Bu. Bu. Bu, rumah gede ibu masih khawatir token habis. Lewatan ibu, ya. Bangetan. Belum siap ibu nih kayak punya rumah gede. Dia meminta dan keluar sebelum Papa kembali dan Papa memiliki sebuah senjata penganas entah suntikan virus, entah suntikan racun, pokoknya tidak ditembak. Oh kalau bahas dia, udah sendiri aja begini. Dia harus dengan perasaan gelisah dan juga jenuh. Sepertinya anak sering Paling masuk gali. Nanti. Tiba-tiba terdengar suara ada yang membuka pintu. Yang jelas bukan Papa. Ya si Sugeng. Ini, gua nggak tahu ini Green Sapphire atau Jade, gua nggak tahu dari mak. Kan lo ya si Sugeng. Nyari ibu gimana ya? Yo, masih berurus dengan kamu masih kecil. Dia yang datang adalah Papa. Tapi pria itu nampak mas. Dia berkata bahwa Agus sekarang aman. Dan setelahnya Papa pun jatuh tak sadarkan diri. Sepertinya dari si Papa telah membunuh wajahnya. ada. Saya mau pulang, tolong pasangin spray. Udah ibu. Yang baik disayang dan Udah, karpet merah udah, bendera kuning udah. Apa lagi yang ibu mau? hingga hari sudah malam. Papa kondisi Info locker udah ada. karena rupanya si ayah telah terinfeksi virus misterius. Bisa kita lihat dan memiliki dirinya bergerak-gerak sendiri. Tapi aku sepertinya Ini kontrakan rumahnya. Nino, lu buta huruf. Lu nggak lihat tuh majikan gue tadi? Majikan gue nongol sini. pada keesokan Hah? pagi saat Agus terbangun, ia melihat ayahnya sudah terbangun dari tempat tidur. Papa sudah sadarkan diri, tapi kondisinya malah terlihat semakin parah. Majikan saya ini. Bahwa sebenarnya Agus memiliki seorang ibu. Dia bernama Berti. Papa berkata, Tuh, nih. tapi Papa meminta Agus untuk tidur. Saya mau sampai rumah, Boru Regar. Yolo sekarang nggak nongki di apartemen Kalibata lagi ya. Kan udah pindah lama. Meskipun sangat sepi, tapi Agus tidak bisa Di rumah, kayak kenal namanya. jadi anak yang kuat. Selama setahun berikutnya, aku sibuk berdiri sendirian di hutan itu. Untungnya Papa meninggalkan banyak hal yang berguna. Bisa live, emang udah cuci piring. Ya bu, Karena bisa mengungkapkan semua pekerjaan Papa. saya buang bu piringnya bu. Meskipun Papa telah tiada, aku menganggap Papa tidak ada bersamanya dengan membuat Makan. Papa. Lalu membuat Dantar. hewan yang dia jadikan sebagai dan tidak Ini macam-macam. Ada yang original, ada yang pedes banget. Apa boleh ditambah tombolnya ada 3.000? Tombolnya masih banyak soalnya. Boleh. Ini si Siska nih ya, dari kemarin ya. kegagalannya yang kesekian
kalinya Agus Pagel jangan lupa gembok Najib. Iya iya. anak itu sangat marah. Dia membakar tanamannya, lalu membakar boneka hewan penampilan. Sosis goreng. Bahkan boneka Mamaku single fighter. So do I. Me too. dan anak itu sendiri. Asap dari pembakaran tersebut pasti akan terlihat. Memang anak Yolo kan juga broken home ya. Betul. Tapi kan setengah gue nggak jalan sama laki orang. Yang masih bisa diselamatkan belum terbakar semua. Kali ini baru terlihat Agus menangis. Dan di tengah kesulitan tanpa sengaja Agus melihat Eva hutan buat temannya. Di mana di sana terdapat sebuah pohon yang masih tampak Agus melihatnya. Itulah pohon tersebut oleh Agus dan ketemu. Di batang pohonnya tergambar Oh disuruh nempatin aja sampai kapan ya? Ibu kayaknya pengen tahu banget ya Bu sama hidup saya Bu. Main sini dah. Bu Nino. Saya itu cuma pembantu Bu di sini. Saya cuma ART Bu Nino. Jadi kalau misalnya disuruh nempatin aja itu kurang tepat. Tepatnya saya numpang. Saya ngurusin tanaman. Gitu. Tapi Bu Nino emang basicnya emang kepo sama urusan orang ya? Atau saking nggak ada yang menariknya kah di hidup Ibu Nino makanya sampai pusingin urusan rumah orang? Sekarang gini, kaget ya saya juga. Mau gue tinggal di rumah kontrakan, mau gue tinggal di rumah kos-kosan, mau gue tinggal di tenda darurat, sebenarnya masalahnya apa? Urusan sama Bu Nino apa? Urusan sama teman-teman di sini apa? Kan nggak ada. Saya nyusahin nggak? Dulu mama aku pakai kucing takut. Biasa wartawan gagal, hah? Wartawan gagal siapa? Agus yang suka berniat mengambilnya. Itu adalah dibakar. Sebuah panah tiba-tiba mendesak ke arah Agus. Namun saja tidak menahannya. Agus segera berlari dan mencoba bersembunyi. Sepertinya orang jahat telah datang ke tempat ini karena melihat asap api yang dibakar oleh Agus beberapa hari kemarin. Sambil bersembunyi, Agus berniat untuk menembak orang jahat dengan memotong. Aku aja masuk live dia di blok. Padahal gue cuma nyawer. RMZ Gram. Musuhnya Mambil ya? Enggak. Gue tidak menganggap dia musuh gue. Emang gue ada masalah sama dia nggak ada? Haircare keras tas. Lalu kenapa teman-teman deket saya pada musuhin? Nggak tahu. Dan sayangnya persembunyian Agus kesambuan. Agus mencoba mengungkapkan biasa. Dan apa-apa. Kalau soal Niki aku nggak follow up ya, nggak tahu aku. Coba tanya ke Mbok TB, tanya ke Koko Hero, tanya ke siapa? Dama Halu. Meskipun
Enggak, Koko Liro nggak ikutan. Ibu mau rek. Kamu tahu dengan tegas memperingatkan agar diri. Orang yang berburu anak berbeda seperti aku. Suaranya keras banget. Gue apa banyak? Enggak keras kok. Bojo pun dia embuh. Kenapa jadi bopeng-bopeng? Namanya juga bulan. Senses jangan nyangkut nyakitin sama Koko. Kan gue tadi bilang Koko nggak ikut-ikutan. Siapa yang bilang dia ikutan juga? Gue bantah kok, tenang aja Ses. Tenang aja. Gue nggak gila-gila jelekin sama orang kok.